Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru, serta anak-anakku dari di mana saja berada. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi persamaan kuadrat, membahas hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Dan yang kedua yaitu membuat persamaan kuadrat baru yang diketahui akar-akar baru. Bapak, Ibu, serta anak-anakku semuanya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian, untuk Bapak Ibu guru dalam pembelajaran di kelas. Mari kita saksikan video saya berikut ini. Bapak, Ibu, guru, serta peserta didik, sekarang saya akan menjelaskan materi persamaan kuadrat. Hari ini kita akan membahas yang pertama, hasil jumlah dan hasil kali akar-akar kuadrat. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu persamaan kuadrat baru. Pada video yang lalu kami sudah menyampaikan materi persamaan kuadrat, yaitu membahas cara menentukan akar-akar kuadrat dan sebaliknya. Sekarang hari ini kita akan membahas lebih dahulu, yaitu hasil jumlah dan hasil kali akar-akar kuadrat. Bapak, Ibu, guru dan anak-anakku, siswa SMA, SMK maupun madrasah aliyah, perhatikan video saya ini. Sekarang kita akan membahas hasil jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Contoh misalkan X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Kalian diminta tentukan hasil jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kita bisa gunakan cara memfaktorkan, bisa melengkapi kuadrat juga bisa, maupun pakai rumus ABC. Sekarang saya akan mencoba menggunakan, yaitu melengkapi kuadrat sempurna, karena di tengah ini koefisiennya X adalah bilangan genap. Jawab. Pertama, kita akan mencari akar-akarnya, yaitu X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Kita gunakan melengkapi kuadrat sempurna, cara melengkapi kuadrat sempurna, karena di sini adalah 2, negatif 2, maka separuhnya negatif 2 adalah 1. Maka X dikurangi 1 kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Mengapa kok dikurangi 16? Karena X min 1 pangkat 2 itu hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 2X plus 1. Padahal di sini adalah negatif 15 plus 1. Karena di sini negatif 15, maka dikurangi 16 sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya, negatif 16 saya tambah 16, ruas kiri saya tambah 16, maka ruas kanan juga saya tambah 16. Maka hasilnya seperti ini, X negatif 1 pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian akar, kuadratnya mencari, kuadratnya hilang, maka menjadi akar. X dikurangi 1 sama dengan akar 16.
Selanjutnya X dikurangi 1 akar 16 adalah bisa positif 4 dan bisa negatif 4 ya, sehingga plus minus 4. Kemudian negatif 1 ini saya tambah dengan 1 supaya jadi X saja ya, kita hilangkan, maka saya tambah 1, maka ruas kanan juga saya tambah 1, sehingga berbunyi X sama dengan plus minus 4 ditambah 1. Kemudian kita cari X yang pertama, maka sama dengan kita ngambil yang positif 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian X yang kedua kita ambil yang negatif, maka negatif 4 tambah 1 maka sama dengan negatif 3. Sehingga kita sudah menemukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X1 5, X2 sama dengan negatif 3. Kemudian kita cari hasil jumlah akar-akar PK dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. X1 ditambah X2 ya, di penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat, maka 5 tadi ini 5 ditambah negatif 3 maka sama dengan 2. Jadi hasil jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah 2. Kemudian perkalian akar-akarnya, X1 dikali X2 maka sama dengan 5 dikali negatif 3 maka sama dengan negatif 15. Jadi hasil kali akar-akar PK adalah negatif 15. Kalau dijumlah hasilnya 2, kalau dikali hasilnya negatif 15 ya. Sekarang ada cara lain anak-anakku, yaitu mencari hasil jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat, yaitu menggunakan formula atau rumus ya. Perhatikan cara mencari hasil jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat dengan cara yang lain ya. Soalnya sama, tetap soal sama ya. Contohnya caranya yaitu cara menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar PK ya. Kita misalkan akar-akar PK adalah X1 dan X2, maka untuk mencari akar-akar PK ya, hasil jumlah dan hasil kali, kita menggunakan formula kalau X1 ditambah X2 atau jumlah akar-akar PK maka sama dengan negatif B per A. Dan kalau dikalikan ya, maka sama dengan C per A ya. Apakah nanti sama enggak dengan yang tadi ya? Tadi kan ketemu X1 nya ketemu 2, kemudian penjumlahannya ketemu 2, perkaliannya ketemu negatif 15. Kita lihat nanti. Sekarang kita akan mencari menggunakan formula X1 tambah X2 negatif B per A, kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A. X kuadrat dikurangi 2X negatif 15 sama dengan 0, maka A-nya adalah 1, ini A-nya ya 1 ya. Koefisien pada X kuadrat sama dengan 1, kemudian B adalah negatif 2, koefisien pada X negatif 2, dan C sama dengan negatif 15 ya. Ini A-nya 1, B-nya negatif 2, dan C negatif 15. Kemudian kita cari penjumlahannya, X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A, negatif B-nya adalah negatif 2, maka negatif 2 per 1 maka sama dengan 2. Ternyata sama anak ya. Sekarang perkalian sekarang. Kalau dikalikan C per A, maka negatif 15 dibagi 1 maka sama dengan negatif 15. Oh, sama anak ya. Jadi kita bisa menggunakan formula ini ya. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Kalau perkalian sama dengan C per A. Sekarang kita mencoba contoh yang lain ya. Contoh yang lain.
Nah, misalkan ini, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari X kuadrat min 6X tambah 8 sama dengan 0, tentukan X1 tambah X2, yang B X1 dikali X2, ya, jika akarnya. Kita langsung aja menggunakan formula, anak. Jawab, X pangkat 2 min 6X plus 8 sama dengan 0, A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 6, dan C-nya 8. Nah, kemudian kita cari penjumlahan. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A, B-nya negatif 6, ya, A-nya 1. Maka X1 ditambah X2 sama dengan 6. Sedangkan perkaliannya X1 dikali X2 sama dengan C per A, ya, 8 dibagi 1, maka sama dengan 8. Nah, inilah cara-cara mencari hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, semoga nanti kalian bisa. Sekarang kita membahas yang kedua, yaitu persamaan kuadrat baru. Nah, contoh, diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari X kuadrat tambah 3X min 28. Nanti kita cari akar-akarnya. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 dikurangi 3 dan X2 dikurangi 3. Kita cari anak-anak, ya. Kita cari, yaitu akar-akarnya, ya. Kita akan membuat PK baru. Maka kalian sudah kita ajarkan, yaitu hasil kali dan hasil jumlah. Maka gunakan itu aja, ya. Jawab, X kuadrat tambah 3X dikurangi 28 sama dengan 0, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C sama dengan negatif 28. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A, negatif B-nya 3, A-nya 1, sehingga X1 tambah X2 negatif 3. Ya. Kemudian kita cari perkaliannya, X1 dikali X2 sama dengan C per A, maka negatif 28 dibagi 1, maka sama dengan negatif 28. Sekarang kita sudah menemukan akar-akar PK, ya, yaitu hasil jumlah dan hasil kali. Kita cari sekarang, kita menggunakan akar-akar PK baru, ya. X1 min 3, X2 min 3, nanti kita jumlah dan kita kalikan. PK baru X1 dikurangi 3 kita tambah, ya, dengan X2 dikurangi 3, maka sama dengan X1 tambah X2 negatif 3 dikurangi negatif 3. X1 tambah X2 ini anak-anak, ini negatif 3, maka negatif 3 dikurangi 6, maka ketemu negatif 9, ya, untuk penjumlahan. Sekarang untuk perkaliannya, X1 dikurangi 3 dikali X2 dikurangi 3, maka X1 dikali X2, X1 X2, X1 dikali X kurangi negatif 3 dikali negatif 3, maka negatif 3 X1, negatif 3 dikali X2, negatif 3 X2, negatif 3 kali negatif 3 plus 9. Kemudian kita kurungi ini, ya, X1 kali X2, kemudian kita sederhanakan, negatif 3 dikeluarkan, maka di dalamnya kita kurungi X1 tambah X2. Negatif 3 kali X1 itu negatif 3 X1, negatif 3 kali X2 adalah negatif 3 X2 plus 9. X1 ditambah X1 dikali X2 sama dengan negatif 28 ini. Nah, ini negatif 28. Kemudian dikurangi 3 kali X1 tambah X2 adalah ini min 3, negatif 3 plus 9. Kemudian kita hitung, negatif 28, negatif 3 kali negatif 3 plus 9, sehingga negatif 28 ditambah 9 tambah 9 sama dengan negatif 10. Ya, kita sudah punya untuk penjumlahan negatif 9, untuk perkalian negatif 10. Maka PK barunya, ya, adalah X pangkat 2 dikurangi
negatif 9x, ini ya, negatif 9 ditambah negatif 10 sama dengan 0. Terus kita sederhanakan, maka x pangkat 2 negatif negatif positif, positif negatif negatif. Maka PK baru yaitu x pangkat 2 ditambah 9x dikurangi 10. Nah, ini anak-anakku cara mencari PK baru, persamaan kuadrat baru, yang akar-akarnya adalah masih berhubungan dengan akar-akar yang di atas ini ya. Sekarang kita contoh yang kedua supaya kalian lebih paham lagi. Contoh yang kedua, diketahui x1 tambah x2 adalah akar-akar dari x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 15 sama dengan 0. Tentukan PK baru yang akar-akarnya adalah 1 per x1 dan 1 per x2 ya. Nanti kita cari penjumlahan akar-akar yang atas ini dan perkaliannya kita cari dulu ya. Jawab, x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0, a nya 1, b nya negatif 2, c nya negatif 15. Sehingga x1 ditambah x2 sama dengan negatif b per a, negatif 2 per 1. Sehingga x1 tambah x2 sama dengan 2. Sedangkan perkaliannya x1 kali x2 sama dengan c per a. C nya negatif 15, a nya 1. Sehingga ketemu negatif 15 ya. Jadi kalau dijumlah x1 tambah x2 sama dengan 2, kalau dikalikan negatif 15. Sekarang kita akan cari PK baru ya. Cara mencari dengan PK, untuk mencari PK baru ya. Seper x1 ditambah seper x2 kita samakan penyebutnya menjadi penyebut x1 kali x2. Kemudian 1 ini berubah menjadi x2, kemudian yang atas ini berubah jadi x1. Sehingga ketemu x2 tambah x1 atau x1 tambah x2 ya, komutatif ini nggak apa-apa, dibolak-balik. x1 tambah x2 sama dengan 2 ini. Kemudian x1 dikali x2 negatif 15. Jadi untuk seper x1 tambah seper x2 sama dengan negatif 2 per 15 ya. Kemudian perkaliannya seper x1 dikali seper x2 sama dengan 1 kali 1 1, x1 kali x2 x1 kali x2. Sehingga 1 x1 kali x2 negatif 15. Sehingga ketemu negatif 1 per 15, 1 per 15. Sekarang kita akan cari PK barunya ya. Nah, PK baru yaitu x pangkat 2 dikurangi negatif 2 per 15x ditambah negatif 1 per 15 sama dengan 0. Nah ini x pangkat 2 dikurangi negatif 2 per 15x ditambah negatif 1 per 15 sama dengan 0. Nah, kemudian saya sederhanakan menjadi x pangkat 2 ditambah 2 per 15 karena negatif-negatif plus, kemudian plus negatif-negatif ya. Sehingga menjadi x pangkat 2 ditambah 2 per 15x dikurangi 1 per 15 sama dengan 0. Karena ada penyebut ya, ada pecahan, maka semua saya kalikan 15 supaya pecahannya menjadi bulat. Maka ketemu semuanya kita kalikan 15, ketemu 15x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Inilah PK baru Bapak Ibu, guru dan anak-anakku ya. Demikian anak-anakku cara mencari persamaan kuadrat baru. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anakku SMA, SMK maupun Madrasah Al-Isyah, terutama juga kepada Bapak Ibu guru. Semoga nanti video ini bisa dipakai untuk pembelajaran persamaan kuadrat baru Bapak Ibu ya. Anak-anakku, Bapak Ibu guru di manapun berada, terima kasih ya. Semuanya anak-anakku tetap sekolah ya dan tetap semangat
kuadrat ya. Demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa video saya di like, di subscribe, dan di komentari ya. Silakan mohon komentarnya demi perbaikan video saya selanjutnya. Demikian video saya yang membahas materi persamaan kuadrat, membahas hasil jumlah dan hasil kali persamaan akar-akar persamaan kuadrat, dan juga membuat persamaan kuadrat baru. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dalam pembelajaran matematika di kelas, dan juga bermanfaat untuk anak-anakku seandainya kalian belum paham. Semoga dengan melihat video saya ini kalian paham tentang materi persamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.